Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Budi Setiawan. Saya guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu pemecahan masalah yang dialami oleh peserta didik kelas 10, yaitu pada pembelajaran fisika di awal semester yang pertama, tahun pelajaran 2022-2023. Adapun yang menjadi sumber rujukan dari permasalahan ini, yaitu hasil observasi penilaian sikap yang saya lakukan pada 3 kali pertemuan di kelas 10 yang saya ajar, di mana hasil observasi atau pengamatan tersebut menunjukkan bahwa hampir 30% sampai 40% peserta didik di kelas yang saya ajar tadi itu menunjukkan sikap pembelajaran yang kurang baik, di mana semangat dan keaktifan belajar mereka sangat rendah. Mereka cenderung sangat santai dalam pembelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, bahkan tidak memiliki rasa ingin tahu, apalagi ingin memahami materi yang dijelaskan oleh guru pada saat itu. Nah, dari rujukan ini atau dari data ini, maka saya simpulkan bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan pada peserta didik, yaitu dalam pembelajaran fisika di kelas 10, terutama di awal semester yang pertama. Di mana masalah yang saya alami ini adalah kurangnya semangat ya dan keaktifan belajar peserta didik, yaitu di kelas 10 yang saya ajar dalam pembelajaran fisika di awal semester yang pertama. Nah, permasalahan ini itu tergambar pada beberapa sikap peserta didik. Di antaranya, yang pertama, peserta didik ini banyak yang tidak memperhatikan penjelasan guru. Ya, mereka cenderung asik dengan dunianya sendiri, asik mengobrol dengan teman-temannya, bahkan ada yang memainkan gadgetnya, walaupun sudah ditegur beberapa kali, tapi tetap dia asik dengan memainkan gadgetnya. Kemudian bahkan ada yang tidur-tiduran dan lain sebagainya. Mereka cenderung malas, ya, atau kata orang Sunda banyak yang malaweng, ya, tidak memperhatikan penjelasan gurunya. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan ini tergambar pada sikap siswa, yaitu yang tidak aktif, pasif dalam pembelajaran. Nah, ini ditunjukkan seperti sikap mereka itu tidak menulis, gitu ya, tidak menulis catatan-catatan atau materi-materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian bahkan ada yang tidak membawa alat tulis, tidak ada yang membawa buku, dengan alasan ketika ditanyakan itu alasannya lupa dan tidak tahu jadwal dan sebagainya. Kemudian tidak banyak bertanya ya tentang materi yang diajarkan. Apalagi tidak ada yang mendiskusikan materi pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, permasalahan ini tergambar pada sikap siswa yang tidak memiliki rasa ingin tahu sama sekali. Apalagi tidak memiliki rasa ingin memahami, ya. Seperti cuek-cuek aja. Masa bodoh saya tidak memahami materi yang diajarkan oleh guru. Nah, setelah saya menyimpulkan bahwa ada masalah, yaitu kurangnya semangat dan keaktifan belajar, maka saya mencoba melakukan pendekatan dengan siswa-siswa tersebut. Ya, saya ngobrol dengan mereka baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Saya mencoba menanyakan kenapa sih pembelajarannya seperti itu, sikapnya seperti itu. Nah, setelah melakukan pendekatan ini, maka saya menemukan beberapa penyebab atau akar masalahnya seperti apa. Yaitu kurangnya semangat ya dan keaktifan belajar peserta didik di kelas 10 yang saya ajar ini ternyata itu disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah masih kuatnya pemikiran peserta didik yang meyakini bahwa pelajaran fisika ini merupakan pelajaran yang susah, yang sulit untuk dipahami oleh mereka. Bahkan ada yang mengatakan fisika itu pelajaran yang sangat menakutkan, sehingga malas untuk belajar atau ketemu dengan pelajaran fisika ini. Kemudian yang kedua, akar permasalahannya itu adalah peserta didik masih ada yang terbiasa dengan pola pembelajaran daring, di mana kita ketahui bersama bahwa
hampir 2 tahun ke belakang, itu peserta didik banyak yang melakukan pembelajaran secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pembelajaran daring ini kan di rumah ya, di mana tidak ada pengawasan guru, kemudian tidak ada aturan tata tertib yang membuat mereka merasa terkekang gitu ya. Mereka cenderung belajar daring ini santai, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan-makan, dengan baju bebas dan sebagainya. Yang penting tugas terkumpul dan sebagainya. Bahkan masalah ini ada yang berani mengatakan pada saya, Pak, saya mah belajar itu pengen daring terus seperti kemarin, tahun-tahun kemarin dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, akar permasalahannya itu adalah peserta didik masih banyak yang belum mengerti dengan tujuan dari pembelajaran fisika yang sebenarnya. Mereka bertanya, untuk apa sih Pak belajar fisika? Apakah pelajaran fisika itu akan berguna bagi saya dalam kehidupan nantinya? Dan sebagainya. Kemudian yang keempat, akar permasalahannya itu adalah peserta didik banyak yang masih bingung, bahkan tidak tahu tujuannya apa, yaitu tujuan memilih peminatan kelas, ya, di mana peminatannya ada IPA, ada IPS. Nah, ketika dia berada di kelas IPA, dia bingung, kenapa saya seolah-olah bertanya, kenapa saya memilih peminatan IPA? Gitu. Sedangkan mereka tahu bahwa pelajaran-pelajaran MIPA itu adalah menurut mereka banyak pelajaran-pelajaran yang sulit. Nah, berarti mereka cenderung masih bingung ya, tidak apa yang harus dilakukan, pembelajaran seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, inilah beberapa akar permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan kurangnya semangat dan keaktifan belajar peserta didik khususnya dalam pembelajaran fisika. Nah, setelah mengetahui penyebab atau akar masalahnya, maka saya mencoba eh, menyusun satu konsep ya sebagai alternatif solusi penyelesaian masalah ini. Adapun beberapa alternatif solusi penyelesaian masalah yang saya coba lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, di antaranya yang pertama saya mencoba melaksanakan pembelajaran fisika yang menyenangkan, ya, sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Sehingga yang tadinya menganggap fisika itu susah, mudah-mudahan jadi muncul rasa senang bahwa fisika itu ternyata bisa dia pelajari dengan baik. Kemudian yang kedua, saya mencoba melaksanakan pembelajaran fisika dengan metode pembelajaran yang menuntut anak ini belajar aktif, melakukan satu kegiatan aktif gitu. Ya tentunya dengan terbimbing oleh saya selaku gurunya. Gitu. Nah, metode ini diantaranya adalah metode pembelajaran demonstrasi interaktif, di mana pada metode pembelajaran ini saya selaku guru melakukan demonstrasi, ya, misalkan melakukan percobaan yang kemudian siswa mengikuti, ya, mengikuti kegiatan tersebut langsung praktek langsung dengan dibimbing oleh gurunya, yaitu oleh saya sendiri selaku gurunya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran kontekstual, di mana saya mencoba menghubungkan materi-materi yang sedang dijelaskan, itu dihubungkan dengan kegiatan atau kejadian dan kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dicoba materi ini dihubungkan dengan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di sekitar peserta didik. Ya. Oleh sebab itu diharapkan peserta didik itu menjadi tertarik gitu, karena kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka justru jadi tahu gitu, kenapa ini terjadi, kenapa itu bisa terjadi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kita lakukan kolaborasi, ya, kerjasama, yaitu dengan guru BK dan Bapak Ibu wali kelas, yaitu untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang peminatan yang mereka pilih. Jadi, bahwa peminatan MIPA, peminatan IPS yang mereka pilih pada dasarnya baik untuk mereka. Jadi diarahkan supaya pembelajarannya lebih jelas lagi. Mereka berada di peminatan MIPA, nanti arahannya kemana, tujuannya kemana, nanti bisa masa depannya atau cita-citanya apakah tercapai atau tidak. Nah, itu perlu penjelasan dari BK dan dari wali kelas.
Nah, inilah di antaranya alternatif solusi penyelesaian masalah yang saya lakukan ya, setelah mengetahui adanya permasalahan kurang aktif dan kurang semangat belajar pada pembelajaran fisika terutama di awal semester yang pertama. Nah, setelah dilakukan beberapa penyelesaian masalah tadi, pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya coba melakukan observasi lagi apakah ada perubahan atau tidak. Ternyata hasilnya, ya, hasil pemecahan masalah tadi, yaitu yang pertama, sebagian siswa lebih tertarik pada pembelajaran kontekstual, yaitu yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya, siswa ini memendam rasa ingin tahu, ya, menyimpan beribu-ribu pertanyaan tentang kejadian-kejadian alam yang mereka lihat, yang mereka dengar, dan bahkan yang mereka rasakan di kehidupannya sehari-hari. Nah, mereka banyak yang bertanya, kenapa sih Pak ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi seperti adanya apa ya? Pokoknya kejadian-kejadian alam yang terjadi. Kita hubungkan dengan materi-materi yang dijelaskan. Nah, alhamdulillah mereka banyak aktif yang bertanya ini ya, yang tergugah gitu untuk bertanya aktif. Dan saya coba untuk menjawab bahwa semua kejadian itu pada dasarnya bisa dijelaskan secara ilmiah oleh materi-materi pembelajaran yang dipelajari di sekolah. Khususnya seperti yang dihubungkan dengan materi-materi fisika. Nah, kemudian hasil pemecahan masalah ini juga kita lihat hasil observasinya, yaitu sebagian siswa lainnya itu banyak yang lebih antusias dengan model pembelajaran demonstrasi interaktif, di mana mereka bisa praktek langsung, ya, bekerja langsung. Artinya mereka banyak yang tertarik dengan pembelajaran motorik, ya, di mana aktif langsung. Karena menurut mereka, mereka sangat jenuh kalau belajar hanya mendengarkan ceramah guru, mendengarkan penjelasan guru. Mereka inginnya langsung praktek dan sebagainya. Nah, alhamdulillah ada peningkatan keaktifan, ya. Ada peningkatan keaktifan walaupun belum 100%, ya, belum 100% menunjukkan keaktifan yang bagus dalam pembelajaran fisika. Nah, akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa permasalahan kurangnya semangat belajar, kurangnya keaktifan pembelajaran di awal semester, yang pertama, khususnya dalam pembelajaran fisika, setelah dilakukan solusi-solusi yang tadi, yang 4 ya, yang sudah saya uraikan, alhamdulillah sudah ada perubahan, peningkatan, ya. Keaktifannya menunjukkan kenaikan. Minimal banyak yang bertanya, kemudian yang banyak yang aktif melakukan praktek dan sebagainya. Walaupun sekali lagi ini belum 100%. Dan ini baru ada peningkatan dari segi sikap pembelajaran. Belum ada korelasinya atau belum sebanding lurus dengan hasil penilaian secara kognitif, secara pengetahuannya. Yaitu dilihat dari hasil ulangan harian, tugas harian, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ke depannya nanti ada solusi yang lebih baik lagi, ya, yaitu yang dapat meningkatkan prestasi belajar, khususnya pada pembelajaran fisika, umumnya pada pembelajaran-pembelajaran yang lain, yang menyangkut prestasi belajar atau peningkatan belajar dari segi kognitifnya, ya, dari segi keterampilannya, juga dari segi sikap afektifnya, dan sebagainya. Nah, inilah mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan pembelajaran yang saya alami, yaitu pada pembelajaran fisika di kelas 10 di awal semester yang pertama. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mohon koreksinya, ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.